video pembelajaran kali ini dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yuk kita simak, mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semoga kita semua sehat selalu. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Ibu absen ya. Ananda Bagus Wahyudi, Ahmad Fajri, Ikma Iswatul Jannah, Ikrom Saifullah. Baik, hari ini berangkat semua ya. Kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Bahan ajar. Di sini ada materi kita pada hari ini, yaitu materi kita hari ini adalah materi yang ada di bab 2, yaitu tentang sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, kalian bisa lihat di situ ya. Di situ ada materi. Yang pertama yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, yang pertama itu yaitu sikap jujur. Jujur itu merupakan sikap yang memang harus ditanamkan pada diri kita sedari kita mungkin mulai mengenal angka, atau kita sudah bisa mengenal lingkungan kita. Jujur itu harus benar-benar ditanamkan di dalam diri kita. Jujur merupakan perilaku di mana terdapat kesesuaian antara perkataan dan kenyataan atau fakta, atau kesesuaian antara niat, lisan, dan perbuatan. Atau nama lain dari jujur ialah sidik. Nah, coba, semalam ada yang belajar materi hari ini? Ada nggak? Tidak. Belum. Mau Ibu tes kejujurannya. Jadi kalau kalian sudah bilang ya dan ternyata kalian belum belajar, itu namanya kalian tidak jujur. Kalian itu niat berangkat ke sekolah ini niatnya apa? Mau bertemu teman, mau belajar, mau jajan, atau karena mau dapat uang saku? Uang saku, Bu. Berarti jawabnya jujur. Kalau yang lainnya gimana ini? Waduh, Bu. Niatnya apa? Sama, Bu. Dapat teman, Bu. Jadi tujuan kita ke sekolah ini adalah menuntut ilmu. Itu merupakan kunci utama ketika kita menjadi seorang siswa, yaitu tujuan pertama kita datang ke sekolah ialah belajar. Dan ketika kita sudah berada di luar dari rumah, di dalam luar lingkungan keluarga, kita harus bisa menerapkan sikap jujur. Kita jangan sampai berbohong kepada orang tua. Bilangnya sekolah, ternyata bolos. Bilangnya minta uang untuk buku, ternyata untuk jajan, untuk main PS, untuk beli paketan, untuk nge-game. Jadi kita harus menanamkan sikap
lagi. Jadi kita memang harus dipondasi dengan sikap yang jujur. Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi dan dicurangi. Kalau kita jujur, itu adalah kebaikan bagi diri kita dan bagi diri orang lain juga. Jadi kalau kita sendiri aja jujur pada diri kita, pasti ketika kita menghadapi orang lain, kita juga akan bisa lebih jujur lagi. Jadi ketika kita berperilaku jujur itu akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu amanah. Ada yang tahu gak sih amanah itu apa? Pengertian dari amanah itu apa? Dapat dipercaya, Bu. Dapat dipercaya. Artinya amanah ini merupakan hal atau yang artinya dapat dipercaya, sebab melaksanakan amanah yang dipercayakan padanya dengan baik. Amanah ini adalah salah satu sifat wajib para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai manusia ketika diberi amanah oleh orang lain atau oleh orang tua kita sendiri, oleh teman, oleh guru, kita harus benar-benar bisa menjaga, bisa kita sampaikan dengan baik. Semisal nih, ketika kalian diamanahi oleh orang tua, kamu jangan pergi ya, hari ini kalian harus menjaga rumah, ibu soalnya mau pergi, jadi kalian tetap tunggu di rumah, jangan pergi keluar rumah atau main. Itu merupakan amanah dari ibu kita. Kalau di sekolah misal nih, kondisi kelas gak ada guru, terus ada guru piket datang nih, bilang ke kalian kayak gini, gurunya gak datang ya, kalian belajar ya yang tenang gitu, jangan keluar. Itu merupakan amanah juga gitu. Jadi kita tuh diberi amanah oleh guru kita agar kita tidak keluar dari kelas kan, walaupun tidak ada guru. Jadi amanah ini adalah sikap juga yang harus kita tanamkan pada diri kita. Selain jujur, kita harus menanamkan sikap amanah. Karena apa? Seseorang yang disampaikan amanah oleh orang lain dan dapat menjaganya, insya Allah kita akan diperlakukan sebaliknya juga oleh orang lain. Setelah itu, amanah dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting karena apa? Pentingnya menjaga amanah itu bagi diri kita sendiri adalah tidak hanya jujur yang dapat membawa kebaikan bagi diri kita, tetapi amanah juga. Dan amanah juga tidak hanya hal-hal besar, hal-hal kecil juga. Seperti ini, misalnya bertanggung jawab atas piket kebersihan, kalian harus belajar di sekolah, harus belajar di rumah, harus mengerjakan PR, melaksanakan ibadah sholat juga. Itu merupakan bagian dari amanah, walaupun amanah itu bukan amanah yang besar. Selanjutnya kita masuk ke pengertian istiqomah. Istiqomah merupakan sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ada yang kalian pahami nggak istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Istiqomah itu artinya kita benar-benar fokus ke tujuan kita. Semisal istiqomah dalam hal belajar, kita memang dari awal niatnya ditujukan untuk belajar, niatnya agar kita mendapatkan ilmu, niatnya agar kita itu memperoleh hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui di luaran sana. Makanya istiqomah ini merupakan suatu kebaikan, mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Semisal nih, ketika kalian melaksanakan
ada di dalam hati kita yang diniatkan agar kita itu fokus hanya dalam tujuan itu sendiri. Istiqomah ini terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Jadi ketika kita sudah istiqomah melakukan hal atau kita memiliki tujuan, ketika kita sudah istiqomah berarti kita tidak peduli. Ibaratnya ketika kita ingin, misal nih kita ada tujuan kemana dan kita dihadapi oleh berbagai macam rintangan, tetapi kalau memang dari dalam diri kita itu kita sudah istiqomah, kita akan tetap terus maju walaupun di luar sana masih banyak rintangan yang akan menghalangi, seperti itu. Jadi itulah materi dari sikap jujur, sikap amanah, dan sikap istiqomah. Jadi sikap-sikap itulah yang sudah ada pada diri Rasulullah, yang mana kita sebagai umat manusia ini harus menerapkan sikap-sikap tersebut, karena sikap itulah yang akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Jadi silahkan kalian simak ya, kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku kalian atau dengan teman yang ada di belakang kalian. Nanti kalau udah bisa ditanyakan dan ibu akan memberikan pertanyaan. Silakan. Kalau ada kesulitan atau ada yang belum dipahami dalam pembacaan ataupun pendapat kok beda nih sama yang ada di buku, boleh ditanyain sebelum kalian. Nanti salah satu kalian bisa, ada yang ingin menyimpulkan silakan. Diskusikan dengan baik. Nanti kalau memang ada kesulitan boleh ditanyakan, dan nanti saya akan bertanya balik kepada kalian, dan nanti yang terakhir salah satu dari kalian bisa menyimpulkan. Yuk 5 menit lagi. Sudah? Baik, jika sudah, sebelum ibu tanyakan atau sebelum kalian bertanya, ibu akan menjelaskan lagi nih. Yang pertama tadi kan sikap apa? Jujur. Terus yang kedua sikap? Yang ketiga sikap? Istiqomah. Yang mana ketiga sifat itu memang harus benar-benar ditanamkan di dalam diri kita agar membawa kebaikan bagi diri kita, agar ketika kita menjalankan kehidupan kita akan lebih
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi masalah. Dan yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Karena itu ia tekun dan ulet. Dan yang ketiga yaitu orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ini adalah yang pertama yaitu selalu menjalankan ibadah seperti sholat dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun situasi dan kondisinya. Yang kedua, melaksanakan sholat pada tepat waktunya nih, nggak nunda-nunda. Kalau sudah waktunya azan langsung ambil wudhu, sholat, seperti itu. Dan yang ketiga, belajar terus-menerus sehingga paham. Kalau kita nggak ada yang tahu nih, kita cari, kita belajar agar kita tahu, agar kita mendapatkan ilmu. Dan yang keempat yaitu selalu menaati peraturan, baik itu peraturan yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di lembaga lainnya. Dan yang terakhir, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang, nyaman, dan tanpa ada paksaan. Jadi orang yang istiqomah itu memang benar-benar niatnya dari dalam hati, bukan karena paksaan. Kalau misalnya nih kita istiqomah karena diajak teman nih, berarti kan teman kita itu membawa kebaikan bagi kita, tidak malah memberikan dampak yang buruk gitu. Jadi teman kita baik nih mengajak kita ke jalan yang benar, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita dapat tetap istiqomah dalam beribadah? Baik nih, yang kedua ada yang mau bertanya lagi? Ya. Baik, yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai sifat perilaku jujur, Bu. Ya. Yaitu mengapa kita sebagai manusia harus memiliki sifat jujur. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus dari kalian. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ikma, itu terkait bagaimana sih agar kita tetap istiqomah dalam hal beribadah. Yang pertama, ada yang tahu bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam hal ibadah? Yang pertama apa? Niat. Dari dalam diri kita harus benar-benar tanamkan niat bahwa kita itu meluruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita selesai sholat, kita dianjurkan membaca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, satu halaman, satu juz, satu Al-Quran, boleh lebih baik lagi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita sedikit demi sedikit. Misal nih, yang sholatnya bolong-bolong, subuh nggak sholat, asar nggak sholat, kita latihan, besoknya kita sholat asar, nanti kalau kesorean besoknya kita coba lagi, besoknya lagi kita coba, kalau sudah azan kita langsung ambil wudhu, kita langsung sholat, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Jadi bukannya semakin menurun, tapi harus semakin meningkat, benar banget. Dan yang keempat yaitu senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Selesai sholat nih, kita berzikir, kita berdoa sama Allah, minta ampunan, kita minta segala sesuatu kepada Allah, kita minta dimudahkan dalam hal apapun itu. Yang disulitkan dalam hal belajar semoga dimudahkan, yang kesulitan dalam hal rezeki dimudahkan. Baik-baiknya kita tetap berdoa. Selain berdoa, kita juga sebagai manusia harus berusaha. Dan yang terakhir yaitu
bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang mana orang-orang yang saleh ini akan membawa dampak yang kita harapkan membawa kita ke dalam dampak yang positif. Ibaratnya ketika kita mencari teman nih, kita mencari teman yang mengajak kita ke dalam hal kebaikan, bukan malah mengajak kita dalam hal keburukan. Misal nih, ada nih yang ngajarnya cuma, ayo nih kita main, kita nongkrong, kita jajan segala macam, tanpa ada manfaatnya. Kita cari nih teman yang ngajak kita, misalnya mengaji, ikut pengajian, ikut sholawatan, pokoknya hal-hal yang ada manfaatnya bagi diri kita. Jadi itu ya, ada 5 bagaimana kita agar menguatkan kita dalam istiqomah untuk beribadah. Niat, membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah, senantiasa berzikir dan berdoa, dan yang terakhir bergaul dengan orang-orang yang soleh. Seperti itu ya, paham? Dan ya, pertanyaan kedua yaitu apa tadi? Coba diulangin. Mengapa kita sebagai manusia harus memiliki sifat jujur? Mengapa nih kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang jujur? Ya. Karena kejujuran ini tidak akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang negatif. Kejujuran akan membawa kita ke dalam hal yang positif. Dampaknya banyak banget nih ketika kita menjadi orang yang jujur. Kita akan dipercaya teman, kita akan dipercaya oleh orang tua kita akan dipercaya oleh guru kita. Jadi sikap jujur dalam diri kita ini akan selalu memiliki dampak yang positif, yang dapat menjadi kebaikan bagi diri kita. Jadi kejujuran ini tidak akan menyesatkan kita. Kejujuran akan membawa kebaikan pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Orang lain gak akan segan-segan nih percaya sama kita kalau kita berperilaku jujur. Jadi itu ya, ibaratnya kita sebagai manusia harus memang ditekankan atau diharapkan agar menerapkan sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Dari berbagai macam dampaknya, baiknya untuk kita seperti apa, itu memang benar-benar dari dalam diri kita harus menerapkan mulai dari sekarang nih. Yang tadinya masih jujurnya bolong-bolong, masih suka bohong walaupun bilangnya bohong dalam hal kebaikan. Tidak ada yang namanya bohong dalam hal kebaikan. Kalau baik itu tidak akan bohong. Seperti itu. Kalau kepepet gimana, Bu? Gak ada kepepet. Gak ada. Soalnya ketika kita satu kali berbohong, ditanya orang tua kita atau ditanya teman kita, pasti kita akan menjawab pertanyaan itu dengan kebohongan kita selanjutnya. Jadi ketika kita berbohong nih, misal kamu dari mana? Dari sekolah, padahal kita dari main nih. Loh, sekolah belajar apa? Seperti ini. Jadi ketika kita menjawab, kan kita udah posisi bohong nih. Pasti kita akan menutupi pertanyaan itu dengan kebohongan berikutnya. Jadi mulai dari sekarang, yang bohong, yang masih suka bohong, yang masih belum jujur, kita perbaiki dari sekarang. Nah, jadi itu ya, ibaratnya memang kalau kita sekarang ini belum bisa jujur, masih suka bohong, ataupun belum amanah, belum istiqomah, maupun dalam hal apapun, dalam hal ibadah ataupun hal lainnya, semoga dengan kita mempelajari sikap jujur, amanah, dan istiqomah ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita akan menjadi semakin lebih baik lagi di luar sekolah. Kita akan mulai menerapkan perilaku-perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Seperti itu. Jadi itu tadi ya. Di sini ada yang ingin menyimpulkan terkait materi kita hari ini, sikap amanah, jujur, dan istiqomah.
berusaha menyimpulkan semampu saya mengenai sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi kita sebagai manusia yang ingin menjadi orang yang baik, kita harus mengikuti sikap atau sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Salah satunya yaitu amanah, jujur, dan istiqomah. Maaf Bu, maksudnya istiqomah ini bukan masuk ke sikap Rasulullah, tapi hal yang memang harus kita lakukan untuk menunjang sikap jujur dan amanah. Soalnya kalau kita biasanya kan jujur itu kadang-kadang Bu, jadi yang mungkin dengan adanya sikap istiqomah ini, jadi sikap jujur dan amanah ini akan menjadi suatu kebiasaan Bu. Jadi perilaku jujur itu di mana terdapat kesesuaian antara perkataan dan kenyataan fakta atau kesesuaian antara lisan perbuatan. Nama lain adalah siji. Nah, sedangkan dari amanah artinya dapat dipercaya serta melaksanakan amanah yang dipercayakan padanya dengan baik. Amanah ini adalah salah satu sifat wajib Rasul. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terus saya simpulkan. Maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Ikram sudah menyimpulkan. Jadi itu ya untuk teman-teman sekalian, untuk ibu sendiri ya, mulai dari sekarang yang belum jujur, ayo kita jujur, yang masih suka bohong, ayo kita perbaiki, dan semoga kita bisa menjalankan keseharian kita ini dengan sikap-sikap jujur, amanah, dan kita tetap istiqomah dalam hal apapun, dan wajibnya itu dalam hal ibadah. Jadi itu tadi ya, jujur merupakan hal yang memang harus ditanamkan dalam diri kita, dan amanah ini juga harus kita tanamkan pada diri kita agar membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu. Jadi mungkin materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita akan sedikit mengulas lagi. Kalian bisa belajar di rumah, belajar materi hari ini, diulang lagi ya, belajar lagi. Besok kita akan ulas lagi di minggu berikutnya. Jadi Ibu cukupkan materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan kalian diskusikan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu berharap ya kalian belajar di rumah lebih giat lagi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.